Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 10, Markyu, mari kita review. Kebetulan Ibu Seunghyo meminta dibuatkan bubur ke ibunya Sokyu. Ternyata malah mendengar pertengkaran anak-anak mereka. Ibu Sokyu pun kalut mendengar kata kanker. Lalu menyeret Sokyu pulang dan memberitahukan pada suami dan anaknya. Awalnya dikira bercanda, tapi raut wajah ibu serius. Dan Sokyu pun terus menangis. Ibu lalu masuk ke kamar Sokyu dan melihat obat-obatan yang banyak itu. Tapi Sokyu membela diri jika itu hanya vitamin dan sejenisnya. Dan kini ia sudah sembuh, karena sudah operasi 3 tahun lalu. Semua pun terkejut, karena Sokyu tega tak memberitahukan apapun pada mereka. Namun Sokyu sungguh tak sanggup memberitahukan hal itu pada orang tuanya. Semua orang pun kalut tak percaya dengan yang sudah dialami Sokyu. Dongju melamun. Ayah pun melongo sedangkan ibu menangisi kemalangan Sokyu sambil menabuh drama dan menyesali kata-kata jahat yang pernah diucapkan ibu pada Sokyu. Sedangkan Seunghyo ditanya ibu apakah benar ia sama sekali tak tahu. Ingatan Seunghyo pun kembali ke 3 tahun lalu ketika ia ada di Amerika Serikat. Tentu berniat mendatangi Sokyu. Namun sudah di depan mata Sokyu malah berbalik badan karena melihat Sokyu bersama dengan kekasihnya. Harusnya Seunghyo bisa tahu karena Sokyu terlihat lelah dan juga kurus. Dan semenjak itu Sokyu mengirimkan banyak pesan lalu menelpon Seunghyo. Tapi Seunghyo malah mengabaikannya. Harusnya Seunghyo tahu jika itu adalah sinyal dari Sokyu yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Kini Seunghyo tak punya waktu berdebat meski ada masalah di atelier In. Tapi ia menyelesaikan begitu saja dengan memberikan apa yang klien inginkan. Setelahnya ia bertemu dengan ayah, ternyata ayah pun sudah tahu karena tak sengaja melihat hasil diagnosanya Sokyu. Ayah berjanji akan menyembuhkan Sokyu. Jadi, bawa saja dia ke rumah sakit. Sementara itu, Moeum mendengar kabar Sokyu dari ibunya yang sedang berteleponan dengan ibu Seunghyo. Moeum pun segera mendatangi Sokyu. Bukan untuk menangisi atau memarahi, tapi Moeum memeluk erat teman dekatnya itu dan memberikan semangat. Danho kena banting Moeum, padahal niat hati hanya ingin menyapa. Tapi itu adalah tindak refleksnya Moeum. Danho yang dibanting, tapi malah Moeum yang menangis. Moeum lalu memapah Danho, tapi katanya Danho tak apa-apa, dan tiba-tiba mendadak suasana mellow. Moeum pun mengkiss Danho. Ternyata tadi Moeum menceritakan kesedihannya tentang Sokyu yang sakit kanker. Dan Danho juga ikut bercerita sedih jika 2 tahun lalu istri dan anaknya kecelakaan, tapi hanya Yeondu yang bertahan hidup. Suasana sedang saling sedih begitu Moeum pun mengkiss Danho. Tapi ia kaget sendiri, lalu malah menyundul Danho dan kabur begitu saja. Dan begitu ibu Sokyu datang, para ibu pun menangis. Mereka ikut bersedih. Tapi ibu Sokyu malah marah-marah karena tak terima ibu Seunghyo telah memberitahukannya pada yang lain. Dimarahi begitu bukannya ikut marah, tapi mereka pun memaklumi. Justru meminta temannya itu untuk melampiaskan rasa frustasinya. Akhirnya para ibu itu pun menangis bersama. Seunghyo dan Sokyu tak sengaja bertemu, keduanya pun berbincang. Sokyu bersikap biasa saja, tapi Seunghyo sengaja menghindarinya. Dan akhirnya membludaklah amarahnya Seunghyo. Katanya Sokyu itu egois, pengecut dan lemah juga munafik. Juga telah menyakiti hati orang yang menyayanginya. Juga pada dirinya sendiri, karena ia memilih menyendiri di masa sulitnya. Harusnya ia bersandar pada orang terdekat, tapi Sokyu masih tak terima dibilang begitu. Ia mengatakan jika langkahnya itu sudah benar, dan kata-kata Seunghyo selanjutnya membuat Sokyu terdiam. Harusnya Sokyu memberi kesempatan pada orang lain, seperti Sokyu pun hadir di kehidupannya dan ada di hidup Seunghyo saat terpuruk dulu. Sokyu hilang kata-kata dan memilih untuk kabur. Ternyata pertengkaran itu dilihat oleh Hyunjun dan Hyunjun pun mengatakan jika setahun setelah sembuh, Sokyu malah menderita depresi hancur sendirian. Ibu Seunghyo menghadapi kenyataan
Meski siap ditugaskan dimanapun, tapi menteri sudah sepakat akan menugaskannya kembali dan akan meminta surat pengunduran dirinya karena ia sudah mengabdi 20 tahun lamanya. Entah karena alasan apa, padahal masa pensiun ibu masih lama. Dan lagi-lagi ayah dipatahkan hati, padahal sudah jatuh cinta lagi karena kebersamaan mereka tempo hari. Tapi malah melihat sang istri diberi bunga oleh pria lain dan memang gosip sudah tersebar di kantor istrinya mengenai keromantisan keduanya. Sementara itu, ayah dan ibu Sokyo menangis bersama, saling menyalahkan diri atas apa yang terjadi pada Sokyo. Tak disangka Sokyo pun mendengar hal itu dan ikut menangis. Karena bibir cerobohnya maupun harus bersembunyi dari Dano dan juga Yeondu. Ibu Sokyo tak sengaja melihat hasil biopsi Sokyo, namun Sokyo tak ada dimanapun. Akhirnya meminta bantuan pada Seunghyo untuk mencarinya, tapi Sokyo tak ada dimanapun meski sudah dicari ke banyak tempat. Namun ada satu tempat yang terlintas oleh Seunghyo, dan untungnya benar saja Sokyo ada di pantai itu. Segera Seunghyo memarahi Sokyo karena semua orang sudah khawatir padanya, tapi Sokyo masih saja sok kalem. Hingga akhirnya tiba-tiba Seunghyo menggendong tubuh Sokyo ke lautan. Sokyo pun meronta-ronta dan marah kenapa Seunghyo terus marah-marah lagi padanya. Namun Seunghyo berkata jika ia tak marah pada Sokyo, tapi ia marah pada diri sendiri karena telah mengabaikan permintaan tolongnya Sokyo selama ini. Ia merasa bersalah dan akhirnya tumpah ruahlah perasaannya Sokyo. Ia menangis sejadi-jadinya dan marah kenapa dulu Seunghyo mengabaikan pesan juga telepon darinya, padahal ia berniat memberitahu Seunghyo. Seunghyo hanya bisa meminta maaf, sambil Sokyo yang menangis sejadi-jadinya. Hingga akhirnya Sokyo sudah tenang. Seunghyo lalu meminta Sokyo untuk menelpon ayahnya di depan mata. Dan Seunghyo merasa lega karena kata Sokyo itu hanyalah infeksi, jadi sudah tak apa-apa. Niatnya membuat kejutan tapi ternyata gagal karena persiapannya kurang. Sokyo hanya melongo melihat orang-orang tercintanya membuat pesta itu. Ide Seunghyo sungguh norak, tapi begitu semua menikmati pesta, kejutan gagal. Lalu semuanya pun pulang bersama dan bersenang-senang. Seki terlihat tersenyum lebar dan diam-diam Hyunjin melihat hal itu dan terlihat legowo. Hyunjin lalu menelpon dan mengabari jika ia akan kembali ke Amerika, lalu meminta maaf karena dulu ia hanya fokus agar Sokyo bangkit lagi. Dan hubungan mereka pun akhirnya berakhir dengan damai dan saling legowo. Sementara itu, ayah tiba-tiba kembali ke rumah lalu mengajak ibu Seunghyo untuk bercerai. Seunghyo di kantor sudah kembali lagi ke dirinya dulu, ia semangat dalam bekerja. Dan Seunghyo juga mengajak ngobrol dan merawat pohon pemberian Sokyo. Lalu tiba-tiba Seunghyo menyeret Sokyo yang ternyata dibawa pada Hyunjin yang akan kembali ke Amerika, agar keduanya bisa berpamitan dengan benar. Lalu keduanya berjabat tangan sebagai tanda perpisahan. Seunghyo tak kuat melihatnya. Namun begitu Seunghyo memberikan ruang untuk Sokyo agar bisa berpamitan dengan benar pada Hyunjin, mantan kekasih terindahnya. Dan episode 10 pun berakhir di situ.